kayaknya perjuanganmu dulu waktu MTS dilanjutkan ikut English Club di MAN dan sekarang kita bisa kolaborasi dengan MAN. Oke. Halo Sobat DPP, kembali lagi di podcast Suara DPP. Kali ini kita kedatangan perwakilan dari English Club MAN 4 Banyuwangi. Ini dia Miss Barir. Hai. Assalamualaikum Miss. Waalaikumsalam. Tadi ceritanya habis English Club, Ya. kita minta waktunya sebentar buat diajak podcast di studio. Dan terima kasih sampai udah mau meluangkan waktunya buat hadir. Ya, my pleasure, Mister. Oke, kalau ngomongin English Club, kenapa sampai ikut English Club? Ini kan waktu dulu pas MTS juga pernah ikut English Club, ada English Club. Terus sekarang tuh pengen lanjutin lagi. Oke. Tadi kiranya di MAN nggak ada English Club lagi, ternyata memang masih tutup gitu. Terus tahu kelas 11 ini ada English Club lagi katanya teman saya. Oh ya udah ikut lagi gitu. Jadi seru terus kayak mau ngasah Englishnya tuh lebih dalam. Oke. Terus kan juga seru di English Club ada kayak game-gamenya gitu. Jadi seru. Jadi emang ini ceritanya English Club ini baru dibuka setelah pasca pandemi kemarin ya? Iya, saya dari pertama masuk MAN ikut English Club masih ini. Masa? Iya, soalnya masih tutup itu sebelumnya. Ya, ada itu. Kalau backgroundnya dulu, sampean waktu SMP atau MTS itu juga emang ikut English Club? Iya, ikut English Club juga di sana. Terus juga ada program dari Pare itu. Masa? Iya, ada program dari Pare. Bagaimana itu? English in Depth. Jadi di sana itu 1 bulan itu full bahasa Inggris. Tapi waktu itu jujur nih, belum terlalu suka bahasa Inggris. Sukanya bahasa Inggris itu waktu udah lulus udah selesai English in Depth itu kok kayaknya menarik. Terus lanjut sampai sekarang. Insya Allah masih suka sama English. Oh, berarti itu ceritanya tutor dari Pare ke MTS-mu. Di mana tuh sekolahmu dulu? Di MTS 2. MTS 2 Banyuwangi itu mana? MTS 2 Banyuwangi Oh, Sambirejo. Ya, Oke. Itu emang program rutin gitu atau? Iya, setiap tahun kan ada. Oke. Tapi khusus untuk kelas excellent aja di sana. Oh, gitu ada pembedaan kelas ya? Iya, ada pembedaan kelas. Tapi di MAN pernah ada juga kayak undang tutor gitu? Belum pernah dengar juga sih, belum pernah lihat. Ya berarti pertama kali ini English Club MAN kolaborasi sama BSE karena BSE sendiri iya dong. BSE sendiri itu tutor-tutor kita itu semua backgroundnya alumni Pare. Jadi kita itu memang mengadopsi kursusan kampung Inggris, kita bawa ke Banyuwangi Selatan dan alhamdulillah kemarin bisa collab sama English Club MAN. Berarti baru nih? Iya, baru juga. Jadi kayaknya perjuanganmu dulu waktu MTS dilanjutkan ikut English Club di MAN dan sekarang kita bisa kolaborasi dengan MAN. Kamu nggak apa-apa loh, kamu banyak-banyak komunikasi sama Mr. Arifin atau kamu mungkin follow IG-nya BSE, kepoin di situ ada banyak tutor-tutor yang mungkin bisa sampai ngajak komunikasi dan kita sangat welcome banget loh. Oke. Itu tutornya yang di sama nih Barir ada mau tanya sesuatu di Instagramnya ya yang bisa. Nah itu tutornya dari sini aja atau dari mana-mana? Di BSE sendiri kan kita ada minimal kurang lebih ada 15 tutor. Jadi nanti biasanya adminnya itu akan mengkomunikasikan sih ke siapa bisa dijawab gitu-gitu. Jadi meskipun teman-teman yang dari English Club kita kolaborasi itu komunikasi di luar English Club pun kita sangat welcome banget gitu loh. Seneng banget kalau teman-teman mau aktif gitu. Tapi kalau ngomongin English Club di MAN banyak gak sih pesertanya? Lumayan banyak sih. Tapi kok yang hadir selalu tadi itu awalnya kan banyak banget. Sampai dibagi 2 kelas kan. Terus habis itu tutornya itu bilang kok ini sedikit banget, coba digabung jadi satu. Udah digabung jadi satu, tetap masih sedikit gitu. Jadi tapi tetap serunya nggak hilang. Jadi tetap iyalah. Kita berharap tuh dengan membagi kelas itu kan memang mengantisipasi kuota kelas yang banyak, malah nggak efektif takutnya. Di BSE sendiri pun kita maksimal tuh 15 satu kelas. Maka kalau di luar program BSE itu 20-25 itu udah maksimal banget. Di atas itu mungkin kita nggak akan bisa lebih maksimal gitu loh. Makanya dipisah. Ternyata waktu dipisah pun teman-teman banyak yang mungkin kesibukan lah ya. Iya, banyak ekstra. Soalnya pas hari Kamis itu tuh ekstranya
nggak cuman English Club aja, ada kayak basket, terus ada banyak lagi pokoknya. Oh emang kalau di angkatanku dulu, aku dulu juga alumni MAN kan. Iya. Kalau aku dulu gini regulasinya, satu anak satu ekstra gitu. Kalau di sini boleh nyabang-nyabang gitu ya? Iya, Banyak ada ekstra wajib. Nah, jadi ekstra wajib ini yang harus diikuti setiap individu. Ada 4 kalau nggak salah. Gitu. Wah. Harus ikut salah satunya. Oh, salah satu. Dan kalau barir sendiri apa aja? Yang wajib itu apa yang diikutin? Yang wajib tata rias, tata busana, otomotif, sama TIK kalau nggak salah. Ya. Yang barir diikuti? Tata rias. Oh, calon-calon mua-mua ya, makeup artis gitu ya? Iya, insya Allah. Apa yang buat sampean begitu interest? Gini, ini tuh nggak ada kepengenan banget buat saya ikut tata rias. Jadi waktu itu belum ada tata rias kan. Guru saya telepon saya, Barir besok mau ya jadi model di salon ini gitu. Oh ya Pak, siap gitu saya. Terus habis itu berkelanjutan nih, pas udah di salon, bener Barir di make upin. Terus pertemuan selanjutnya kan ada itu disuruh ke salon lagi. Itu Barir suruh make upin, belajar make upin. Udah dari situ belajar terus sampai sekarang jadi ikut ekstra tata rias. Berawal dari model ya? Iya, berawal dari model dan nggak tahu kalau bakal harus ngerias gitu. Jadi ya udah. Kemarin seru juga. Kemarin kapan itu aku pernah lihat di IG-nya MAN. Itu kayak ada kayak kontes atau pelatihan makeup bareng apa ya antar sekolah atau pernah nggak sampai ikuti? Iya, udah lama deh kayaknya. Pas festival di MTS 2 itu kita open bazar rias. Dari MAN. Iya, dari MAN. Oh, gitu. Ya. Kalau kembali ngomongin English Club, apa yang membuat seorang barir suka dengan bahasa Inggris? I don't know, but firstly habis itu English in Depth itu kok ternyata bahasa Inggris itu seru juga. Pada awalnya itu dari MI itu benar-benar nggak suka bahasa Inggris, kayak what apa ini gunanya tuh apa? Terus abis itu kakak-kakak saya juga dukung saya, ayo Barir kamu harus asah bahasa Inggris kamu gitu. Jadi ada dukungan juga dari kakak. Terus mulai suka itu habis karantina kelas berapa itu? Kelas 7 tuh. Jadi sampai sekarang itu lanjut suka bahasa Inggris. Aku itu tahu kamu pertama kali tahu waktu wawancara di kelas English Club. Pas aku pertemuan keberapa ke sana itu aku wawancara ke teman-teman. Pertama kali pertemuan mungkin? Enggak deh, kayak aku minggu keberapa gitu ke sananya. Habis itu aku wawancara ke beberapa anak dan aku belum tahu itu kamu. Kayaknya itu menonjol gitu loh di atas rata-rata dari teman-teman yang lain. Mikirku apa kamu pernah ikut les atau gimana gitu. Itu gimana sih kamu cara kayak membiasakan atau latihannya? Saya kan di rumah juga ada les bahasa Inggris. Gitu. Terus dari sekolah juga ada English Club. Terus biasanya kayak ada rutinitas nonton film bahasa Inggris. Subtitlenya itu bahasa Inggris gitu loh. Itu terus biasanya nih kalau pas lagi pengen teriak-teriak, lagi marah kayak gitu atau kayak gitu, itu ngungkapinnya pakai bahasa Inggris gitu. Itu walaupun grammarnya agak salah, tapi tetap saya lontarkan kata-kata itu. Jadi dari situ bisa kayak los ngomong bahasa Inggris gitu. Jadi emang gitu ya, namanya? Salah satu treatment buat latihan itu ya jangan pernah takut buat ngomong gitu ya. Nyeplos aja gitu ya. Harus nyeplos. Dan di English Club ini kan lingkungannya English Club aja. Jadinya tuh kayak ngomong bahasa Inggris tuh bisa bebas. Soalnya kalau biasanya di umum di kelas gitu kayak mau ngomong bahasa Inggris masih agak awkward canggung gitu ya. Agak awkward. Jadi kalau di English Club kan bisa los, soalnya satu lingkungan itu kan bahasa Inggris. Jadi memang selain kita dari personal untuk niat belajar bahasa Inggris itu ada, tapi komunitas lingkungan itu juga mensupport. Iya, benar banget. Ketika lingkungan itu kondusif untuk menunjang kita belajar, ya kita bisa produktif di situ ya. Kalau ngomongin masa depan, ada cita-cita? Pernah ada cita-cita buat jadi bukan jadi sih, pengen ambil jurusan sastra Inggris. Wow, oke. Ya terus kayak sekarang masih bingung lagi nih, tapi insya Allah ya tetap mau ke sastra Inggris. Barir kelas berapa tuh?
11 sekarang. Oh, masih panjang Iya, prosesnya, nggak usah khawatir. Tapi udah mikir loh kayak gitu. Iya dong, harus di prepare sedini Iya, mungkin. di-prepare. Step by stepnya itu harus disiapkan gitu. Iya. Kalau di kelas guru bahasa Inggrisnya siapa? Itu ada kan di kelas ada bahasa Inggris peminatan Ah, sama bahasa sama. Inggris wajib. Oke. Yang peminatan ini Miss Lia. Oke. Lia. Ah. Yang bahasa Inggris wajib Mr. Fahrur. Oh, Pak Ya, Farul. mungkin kenal. Iya, dulu beliau itu aku kelas 3, beliau baru masuk MAN. Oh, Jadi- berarti tahu lah. Ya waktu itu langsung diajar sama Mr. Fahrur. Oh. Bisa habis iya, itu iya. ya beliau orangnya enak gitu ya. Iya, enak. Apa namanya? Kita meskipun bukan wali kelasku, tapi buat komunikasi di kelas itu enak. Habis itu sampai sekarang kita masih kayak sahabatan gitu. Meskipun antara murid dan guru loh. Iya, iya, bagus. di luar sekolah kayak gitu. Termasuk juga Pak Wahyu. Pak Wahyu itu Wahyu. temanku. Oh, Jadi beliau yang biasanya ngajak aku ke rumah Pak Farur kayak gitu, nongkrong, ngobrol, diskusi kayak gitu. Iya. Jadi memang penting banget kita membangun relasi sedini mungkin. Iya, benar banget. Soalnya kesiapan dari awal itu penting buat kedepannya nanti. Kalau ngomongin Barir sebagai seorang pelajar di kelas itu seperti apa sih gambarannya gitu? Mungkin teman-teman sobat DWP Gini, penasaran. Barir tuh beda dari awal ketemu. Teman-teman kesannya teman-teman itu beda banget dari firstly Barir lihat sama yang sekarang. Jadi kayak pertama kali teman lihat Barir tuh kayak pendiam. Terus jika nggak banyak omong, itu pernah juga disangka kayak sinis, kayak sombong gitu. Padahal enggak. Terus sekarang teman-teman pada bilang gini, oh Barir ternyata kamu bukan pendiam ya. Aduh, iya siapa bilang Barir pendiam, terus kayak gitu. Jadi sekarang sebenarnya Barir tuh nggak pendiam, kayak terkadang di momen keramaian itu cuman males ngomong. Jadi bukan pendiam. Tapi masih sampai sekarang pun banyak yang ngira Barir pendiam. Emang apa ya kalau nggak nyaman untuk menyampaikan sesuatu ya ngapain nggak ngomong gitu ya? Iya, kayak Misalnya gitu. urgensinya yang penting dan nggak merugikan orang lain ya Iya, diobrolin gitu ya. Kalau Itu gimana? kan lebih baik tuh banyak bertindak daripada banyak omong. Ngomong betul. Iya. Kalau di kelas kalau ngomongin prestasi sejauh apa? Mungkin ada yang pernah diukir? Mungkin sedikit ceritain. Kalau di kelas itu kalau prestasi Barir dapat peringkat sih, iya. Kelas 10, kelas 11 itu kelas 11 belum. Kelas 10 semester 1, semester 2 itu masih dapat peringkat. Oke. Terus iya, masih itu aja. Event-event di luar pernah ikut? Kayak event lomba apa gitu? Ada Olimpiade Matematika. Malahan? Iya. Waduh, anak sain. Kok anak IPA nih ya? Iya, anak IPA. IPA berapa? MIPA 1. Siapa wali kelasnya? Pak Farur. Farur, iya. Bener Farur. Pak Farur. Oke, ini anaknya tak jak podcast. Itu gimana ceritanya? Yang apa? Yang ikut Olimpiade Matematika? Jadi itu kayak tiba-tiba kan kelas 10 itu emang udah beberapa kali disuruh ikut Olimpiade Matematika. Terus kelas 11 ini lanjut lagi Olimpiade Matematika. Tapi Barir belum pernah dapat nomor, belum pernah. Tapi kan minimal bisa menjadi wakil kan dari sekolah dan dipercaya gitu loh sama sekolah. Dipercaya buat mewakilin sekolah. Tapi ini loh, kalau ngomongin umumnya ya, otak itu ada otak kanan, otak kiri gitu. Ada yang yang dia unggul di bahasa dan dia unggul di sains. Kalau mengkombinasikan kedua ini memang butuh treatment, butuh proses yang mungkin tidak mudah, keseimbangan otak kanan dan otak kiri ini. Kalau Barir sendiri treatment belajarnya itu gimana? Bahasa Inggris suka banget. Kalau mungkin kalau aku pribadi ngelihat Barir di atas rata-rata. Tapi ternyata di saintis pun juga banyak prestasinya. Itu gimana belajar? Itu kalau Barir sendiri itu lebih condong ke bukan sains. Oke. Ya, sebenarnya kayak bukan condong ke sains, tapi lebih kayak ke bahasa atau ke seni-senian. Nah, ke situ. Tapi nggak tahu kenapa Barir bisa nyampe ke Olimpiade Matematika. Nah, itu Astagfirullah. Alhamdulillah. Ya, tapi emang Barir tuh kayak grogi, kenapa sih ikut matematika lagi? Kan kayak nggak, ya emang diwakilin sih buat ngewakilin sekolah gitu. Tapi ya udah,
tetap alhamdulillah. Iya dong. Tapi ada kan sebuah kebanggaan dong buat seorang barir Iya. ketika bisa mewakili sekolah. Iya. Kalau ngomongin English Club itu ada nggak kayak kalau di sekolah lain kan mungkin ada kayak ketuanya, ada struktur organisasinya ada nggak? Di English Club belum ada deh kayak. Kayaknya perlu deh itu. Iya, perlu banget. Gitu. Perlu Nanti banget. misalkan ini biasanya kalau di BSC sendiri tuh di bulan keempat itu kita ada English praktek. Praktek di oke. PM biasanya sih. Iya. Kita nyari turis gitu. Praktek habis itu ya melatih conversation-nya sama turis gitu. Itu penting. Jadi kalau bisa entah kapan ngobrol aja sama pembinanya. Sering kayak perlu ada deh kayak pengurus siapa ketuanya, bendaranya. Mungkin nanti bisa buat iuran atau seperti apa gitu loh. Oke, iya, Penting iya, itu. perlu banget ya. Kayak mungkin aku salah satu orang yang merekomendasikan Barir jadi ketua. Ini sebenarnya baru udah jadi ketua di ekstra lain. Lu ya. aduh. Ikut ekstra. Oh ya ini make up ya. Iya, ketua tata rias juga. Wah, kan di organisasi lain ada toh Iya. struktur pengurusnya. Iya. Kalau ketua di Tata Rias itu ngapain tugasnya? Gak tau sih, kan waktu pembentukan itu tiba-tiba guru Barir nunjuk Ah, Barir yang jadi ketuanya aja gitu. tapi banyak pesertanya. Lumayan banyak kalau tata rias. Kalau ngomongin seni, termasuk mungkin seni Tata Rias, apa sih yang membuat seorang Barir tertarik gitu? Sama tata rias. Ah, Kan awalnya memang gak ada ketertarikan. Terus habis join tata rias itu ternyata ah, seru juga, dapet kayak mengekspresikan yang kita mau sama kayak buat yang nge-make upin gitu ya. Itu buat kreasi kita gitu. Itu seru banget menurut Badir gitu. apalagi sekarang tuh eranya media sosial. Iya, bener banget. Semua pengen tampil wah di Iya, media sosial bener. ya. Iya, itu semua pengen menonjol dimanapun. Betul. Termasuk Barir aktif di mungkin di TikTok, IG. Tidak, di Instagram itu yang aktif. Kayak mengeksplor karya-karya Tata Riasnya gitu. Tidak pernah. Masa? Tidak pernah. Orang lain yang jadi objek. Tidak juga. Tapi Badir Gimana? biasanya upload foto-foto kucing sih. Kucing. Iya. Kenapa? Kan Badir Petnya? suka kucing. Oh, punya pet banyak di rumah. Lumayan. Kucing ya. Iya. Kucing yang ada loh, kucing yang bulunya besar itu lah apa kucingnya? Ada juga kucing Jawa. Oke. Emang melihara dari kucing liar atau emang beli dari sejak kecil dirawat? Belum pernah beli kucing. Jadi Itu? kayak datang, kalau nggak gitu dikasih orang gitu. Oh gitu. Ya. Pernah nggak kayak nemuin kucing terlantar gitu? Itu yang sering. Masa? Iya, dari banyaknya kucing Barir di rumah itu, Oh. 70%-nya itu yang terlantar-terlantar gitu. Oh aduh. Ya, gitu. Kok boleh sama ayah ibunya? Soalnya satu keluarga Barir itu suka kucing. Wah. Ya, boleh-boleh aja. Gitu ya. Apa sih yang memotivasi sampean mau ngambil kucing-kucing liar gitu? Iya, soalnya kan kasihan juga nanti makannya di mana. Terus dia udah datang ke sini masa nggak beri rawat gitu. Emang sempet sampean lo pagi sekolah, siang pulang sore ya, habis itu ikut ekstra, pulang rumah capek. Iya, disempet-sempetin. Soalnya kan udah resiko kalau Badir nggak bisa, Badir juga nggak akan itu, malah kasihan di rumah nanti nggak ada yang ngurus. Kalau perawatannya kucing itu biasanya diapain sih? Aku punya temen, ini cerita, dia tuh juga apa namanya, kayak kucingnya tetangga atau kucing liar datang ke rumahnya, habis itu dia rawat, dimandiin. Pernah kesana sekali tuh, aku sekali itu lihat kucing dimandiin. Oke. Habis itu dimasukin di boxnya gitu, habis disiram-siram air, dia berontak, akhirnya gulung-gulung sampai dia keluar dari boxnya itu, terus gulung-gulung di tanah. Gitu, aku pikir, emang kucing gak suka mandi ya? Iya, ada yang suka, tapi cuman sedikit kucing yang kalau dimandiin itu anteng itu sedikit banget. Oke. Masih kebanyakan itu kayak nolak gitu loh, ngelawan kalau diajak mandi, sampai pernah kayak kecakar-cakar di sini pas mandi kucing. Ya. Nggak kebawa emosi gitu. Enggak, soalnya ya udah tahu ini pasti bakal berontak, tapi nggak apa-apa, harus tetap dimandiin gitu. Luar biasa seorang pahlawan, kayak ketua woman deh gitu. Tapi kalau ada yang minta kucing tuh boleh nggak ke rumah Barir? Dulu pas waktu Barir kecil tuh nggak boleh, tapi sekarang ya udah wes nggak apa-apa diminta, kasihan juga kalau di sini kebanyakan gitu. Jadi mungkin sobat DBP yang pengen kucing, pelihara kucing, bisa hubungi Barir. Iya. Kalau ngomongin belajar ya, kapan waktu yang ideal seorang Barir itu belajar? Pagi atau malam?
begadang gitu? Malam sama pagi, tapi malamnya itu malam. Maksudnya kan biasanya normalnya itu jam 7, jam 8 gitu. Tapi kalau Barir itu lebih suka itu belajar di atas jam 9. Wih, Jadi terus itu kayak suasananya itu sepi, terus bisa tenang buat mikir. Sama di pagi hari. Jam 3 mungkin itu enak banget buat belajar. Iya betul. Aku juga dulu ceritanya. Tapi sekarang juga masih sering membaca-baca aja sih artikel-artikel kayak gitu. Emang paling enak itu ketika suasana hening. Aku juga tipe orang gitu, nggak suka keramaian gitu. Habis itu belajar bisa banyak masuk gitu ketimbang yang di keramaian kayak gitu sih. Yang normal-normal itu kalau malam itu memang hening banget dan bisa masuk. Apalagi kalau kayak selalu ada ujian dadakan. Nah itu malam itu udah belajar. Jadi kayak nanti malam belajar itu udah enak banget buat belajar daripada belajarnya itu jam 7, 8 gitu masih belum fokus. Nggak tahu kenapa. Iya kayak gitu sih emang. Tapi ini loh, Barir aku lihatnya meskipun baru mungkin 2 kali ini aku ketemu secara langsung sama Barir. Melihat sosok Barir itu sosok yang aktif dan public speaking-nya bagus banget gitu loh. Sebenarnya beda banget. Different banget sama di kelas itu, beda banget. Ya. Masa? Iya, beda banget sama yang di kelas. Tapi keberanian untuk perform, berani untuk diskusi, menyampaikan pandangan pikiran itu bagus banget kalau terus bisa dikembangin gitu. Iya. Apakah Barir termasuk orang kutu buku? Gimana? Tidak juga. Ya, pernah waktu itu telling story. Oke. Pas di masjid itu, terus Barir kayak pertamanya tuh kayak grogi gitu kan, terus pas maju ternyata juga bisa-bisa aja gitu. Pokoknya kalau Barir sendiri kalau pengen percaya diri itu ya harus yakin, jadi nggak boleh mamang. Harus yakin kalau nanti sama ada acara nanti di depan harus bisa gini gitu. Jadi walaupun grogi tapi udah punya tujuan nanti mau gimana gitu. Kalau di kelas jadi pengurus nggak? Jadi apa? Ketua kelas. Wah bener kan? Aku curiga soal ini. Ini sosok yang sangat calon pemimpin yang kritis, yang banyak mungkin banyak bisa menyampaikan aspirasi teman-teman. Iya. Jadi makanya aku masuk ke situ ternyata. Cewek ketua kelas itu banyak intimidasi nggak kayak? Kok sih cewek jadi ketua kelas? Itu tuh sebenarnya tuh pas pemilihan saya bisa jadi ketua kelas itu pakai undian gitu loh. Kayak pemilu gitu. Iya. Undian. Kayak undian kayak kertas itu nama-namanya. Kayak Arisa dikocok-kocok gitu. Nah, iya betul banget. Kok gitu? Terus yang keluar namanya Barir gitu. Itu satu kelas. Iya, namanya. Kelas. Itu siapa sih yang ngusulin kayak gitu pemilu? Memang kami semua emang setuju kayak gitu. Soalnya kalau kadang dipilih gini ya, itu nggak ada yang mau. Jadi kita cari keadilan saja. Ya udah kita undi saja. Mau nggak mau nanti harus mau gitu. Gusti Allah yang nentuin ya. Takdirnya siapa yang jatuh dulu jadi ketua kelas gitu. Iya bener banget. Oh my god. Gitu. Berarti siap nggak siap? Harus siap dong. Iya, Barir pun nggak siap harus siap. Apa enaknya atau tantangannya jadi ketua kelas? Kalau tantangannya itu kadang di kelas kan pas ada jam kosong gitu. Itu kayak harus mengkondisikan kelas, soalnya teman-teman kan juga pengen main gitu. Terus ya itu harus kayak mengkondisikan kelas supaya tidak ramai. Soalnya kadang pas pas Barir ke cari itu jam kos nih, terus Barir ke Tatip itu mau cari tugasnya, ada titipan tugas nggak dari guru gitu. Ternyata pas waktunya nggak ada, itu di kelas kan pasti teman-teman kan pengen main. Itu kadang ya Allah ini kok rame banget. Tapi kadang nggak apa-apa, enjoy aja, namanya juga jam kosong gitu. Iya sih. Aku dulu juga ketua kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kasusnya sama kayak kamu. Kalau kelas kos, gurunya kalau dulu regulasinya gini regulasinya. 10 menit guru belum masuk kelas, itu ketua kelas suruh nyari. Iya. Anak-anak teman-teman biasanya senengnya, wes biarin aja gitu, nggak usah datang. Tapi aku kalau 10 menit sebelum datang, tak cari. Aku sama Pak Wahyu. Partnerku kemana-mana Pak Wahyu itu. Tak cari ke ruang guru, tak cari ruang tatip, tanya ada tugas apa enggak. Kalau nggak ada, wes tak tinggal. Habis itu aku ke perpus. Dulu Pak Coy itu yang ngelola perpus.
Terus karena ini ya mungkin teman-teman mikirnya jam kosong ya, ya kalau aku sebagai pelajar kita sekolah bayar kan, Iya. kita bayar. Habis itu pikiranku kalau emang gurunya nggak hadir kemudian nggak ada tugas, ya udah ayo kita cari Nah, karya kayak gitu. apa gitu loh. Iya, sebenarnya juga pemikiran Bari kayak gitu, tapi terus Bari juga kayak teman-teman pasti juga capek ini tadi habis pelajaran, ya udah wes diam dulu. Terus nanti kalau ada tugas ya Bari pasti kasih tugas dari gurunya gitu. Tapi pas waktu nggak ada ya udah gimana lagi. Terus nanti kalau sama mau Bari tinggal di mana gitu nanti malah nggak ada yang mengondisikan kelas. Oh, gitu? Soalnya kan di kelas juga ada CCTV. Nah, Sekarang ada gitu? iya ada CCTV. Semua kelas? Iya semuanya. Wow. Kelas. Jadi bisa terpantau di ruang Iyalah. praktik. Biasanya tuh bangku paling belakang tuh dibuat ini buat tiduran biasanya dulu. Kalau teman-teman Bari tuh kayak kayak main-main gitu, seru jadinya. Yes, ala-ala anak-anak gitu ya. Iya. Kalau seorang Barir melihat ya mungkin sekarang jadi kayak senior kelas 11. Melihat adik-adiknya yang kelas 1, apa sih pesan atau mungkin masukan dari seorang Barir yang sudah berproses di MAN setahun lebih? Gini mungkin belum 100% menjalani dari kelas 10. Soalnya kan mulai aktif lagi. MAN itu mulai aktif kan pas Barir kelas 11 ini. Jadi Oh iya. pas habis ada pandemi itu kan, jadi belum terlalu aktif. Jadi pokoknya intinya buat adik-adik kelas sekarang itu belajarnya yang lebih tekun, soalnya ini kurikulumnya udah beda lagi nih. Ngerti Kan lagi. Kurikulum Merdeka itu. Jadi Barir kan juga belum tahu prosesnya nanti yang nextnya kayak gimana, belum tahu. Jadi udah intinya pokoknya harus belajar, soalnya kita kakak-kakak juga nggak bakal tahu kalau kamu tanya kak ini nanti kedepannya gimana, soalnya kita kan beda kurikulum gitu. Udah itu aja sih. Kalau ngomongin Inggrisnya, public speaking penting loh, Barir. Iya. Apa nasihat buat adik-adikmu? Jangan pernah takut buat maju, buat bicara. Apapun jawabannya kamu harus mengucapkan. Itu ya teman-teman, nasihat dari Barir buat teman-teman semua mungkin yang masih kelas 1. Jadi emang keberanian, kepercaya dirian untuk mengungkapkan sesuatu itu penting. Iya, harus percaya diri. Pokoknya harus percaya diri. Jangan mamang buat mengelontarkan kata-kata yang ada di pikiran kamu. Itu yang akan buat kamu menentukan public speaking kamu itu gimana. Jadi harus dilatih terlebih dahulu. Kayak intinya pokoknya jangan mamang dan harus yakin, harus percaya diri. Oke, jadi itu sedikit masukan dari Barir. Next, kalau ngomongin peliharaan, kembali lagi peliharaan. Ini udah berapa lama memelihara dan sekarang jadi berapa banyak? Dari Barir 0 besar kalau nggak salah. Dibawain kucing dari rumah nenek. Dari situ Barir suka kucing. Akhirnya sampai sekarang? Iya. Banyak sekarang kucingnya? Yang lainnya udah diminta-minta sih. Oh gitu ya. Barir, ya. Kalau ngomongin favorit kucing, ada nggak favorit yang sangat kamu sayang banget gitu loh di antara sekian banyak? Ada pasti ada itu. Siapa namanya? Namanya tuh Bom Bom. Bom Bom. Iya. Itu kucing jenis apa? Anggora. Kucing Anggora. Berarti besar gitu. Iya, tapi itu tuh kayak ada kolaborasi Anggora sama Jawa. Jadi gitu, perkawinan silang ya. Emang apa namanya? Oh, jantan pasti ya? Iya, jantan. Kalau yang kayak bom gitu dimandiin enak nggak? Besok nggak tahu, dia tuh kayak Barir tuh ngerasa dia tuh punya mood gitu loh. Jadi kadang pas dimandiin oke, diam anteng, tapi kadang juga nolak kayak enggak gitu loh, sampai nyangker gitu. Tapi nggak seganas itu kan, maksudku sampai melukai adikmu atau kamu gitu. Umumnya aja sih, kayak luka goresan kuku kucing gitu. Kayak dipegang itu langsung gitu nggak? Iya, pernah. Bisa gitu? Iya, tapi kan ya udah biasa jadinya ya, it's fine. Oke lah, mungkin buat teman-teman yang pengen punya kucing bisa belajar dari Barir dari sejak kecil. Soalnya kalau aku pribadi sih emang ya suka, cuma nggak begitu sampai ke merawat gitu atau punya kucing spesial, nggak ada. Saya takut aku. Jadi itu teman-teman, jadi kita obrolan saya bersama Barir.
perwakilan atau ini mau tak jadiin kandidat ketua English Club deh kayaknya. Tak promotorin deh, tak bilang ke Mr. Brian. Soalnya penting loh pengurus itu. Iya. Intinya terima kasih buat Miss Barir udah hadir di podcast Suara DPP dan mohon maaf banget udah menyita waktunya sedikit. Sebagai gimana? Seru banget juga bisa podcast. Terima kasih. Sedikit kenang-kenangan dari tim kreatif buat Miss Barir. Dari BSC Course. Oh my god, thank you so Terima much. kasih. See you next time. Bye bye.